Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 26 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 26 Februari 2025. Kalau aku lihat dari sini, dia sebenarnya sedang menunggu komunikasi kembali dengan kamu. Hanya saja dia di sini menunggu ya. Jadi tindakan dia adalah menunggu, bukan action ya, bukan melakukan tindakan langsung gitu. Jadi dia menunggu kamu untuk menghubungi dia duluan, dan menunggu juga pembahasan tentang kamu dan dia ke depannya mau gimana, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang menunggu komunikasi dari kamu tapi tidak ada pergerakan. Dia berharap kamu yang duluan untuk menghubungi dia ya, telepon dia atau chat dia, email dia ya, untuk membicarakan kelanjutannya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan kamu ini berdiri dengan seseorang yang tidak pernah merasa bersalah gitu ya. Dia selalu benar, dia selalu yang terbaik ya. Bisa dibilang kayak kamu berdiri dengan orang yang narsis sehingga semua harus atas kendalinya, atas maunya dan suka-suka dia gitu ya. Jadi makanya di sini mau dia yang benar atau dia yang salah, pokoknya harus kamu yang ngejar-ngejar dia. Kamu yang harus duluan mohon-mohon atau meminta untuk meminta untuk berkomunikasi atau berinteraksi lagi dengan dia. Nah, seperti itu. Tapi ini aku lihat memang dia ingin kamu tuh ngomong ke depannya kita ini mau gimana gitu ya. Dia menunggu kata-kata seperti itu dari kamu. Oke, kalau aku lihat di sini dia hari ini masih sering memikirkan kamu ya. Bahkan mungkin bisa jadi ada sebagian dari mereka yang akan menghubungi kamu ya untuk mengekspresikan rasa cintanya sama kamu atau menunjukkan rasa cintanya sama kamu seperti itu. Untuk ngasih tahu ya kalau dia masih sayang, masih cinta seperti itu. Kalau misalkan ini bukanlah lewat telepon ya, berarti ini lewat intuisi gitu. Jadi dia kayak mengirim sinyal batin gitu ya sama kamu. Jadi kadang kamu juga bakalan tiba-tiba kepikiran dia ya, kayak ada ngerasa ada batin pesan dari dia gitu. Kemudian aku melihat di sini nampaknya dia ini sebenarnya merasa bahagia dan gembira ketika dia bersama kamu. Bahkan kamu pun kalau misalkan sama dia sebenarnya kamu juga bahagia, kamu juga ngerasa senang gitu ya. Jadi waktu dulu ketika kalian masih bersama sama-sama merasa saling bahagia kok gitu ya, sama-sama ngerasa saling bahagia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang LDR ya. Di sini mungkin ada yang cukup jauh jaraknya di antara kamu dengan dia karena di sini ada lautan. Dan nampaknya perasaan dia terhadap kamu adalah memulai awalan baru ya. Jadi yang tadinya kalian itu sangat keterikatan, yang tadinya satu sama lain itu saling
saling berinteraksi gitu ya, menjalin hubungan. Nah, ini mungkin sekarang sudah masing-masing, sudah punya kehidupan masing-masing. Mungkin kamu sudah punya pasangan lain, dia sudah punya pasangan lain atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat ada awalan baru dari kalian berdua dan dia merasa bahwa sepertinya kamu kayak setelah berpisah dari dia itu ngerasa benar-benar bebas ya. Dia ngerasa kamu itu seperti orang yang terbebas dari sesuatu yang selama ini membelenggu kamu, seperti itu ya. Dia merasa kamu itu ngerasa bahagia banget gitu lepas dari dia gitu, bahkan ngerasa kayak kamu itu seperti sosok yang beda, seperti terlahir kembali gitu. Karena aku lihat memang hubungan kalian ini berakhir secara tragis ya. Mungkin ekspektasi mah pengennya nikah, pengennya punya anak, pengennya berkeluarga bersama, tapi endingnya taunya dihianati, dimanfaatkan, dicampakkan ya, sehingga hubungannya berakhir secara tragis gitu. Maksudnya berakhir secara tidak baik-baik gitu loh. Ada masalah, ada yang mungkin apa ya? Ada yang mungkin parah banget ya masalahnya gitu. Makanya sampai tragis. Terus itu juga kalau aku lihat dia ini masih menjadi sosok yang runner ya, pelari. Jadi maksudnya itu dia ini masih dalam sikap yang takut akan keintiman dalam suatu hubungan atau suka melarikan diri. Jadi saat ini pun aku lihat memang gak ada pergerakan tuh dari dia ya untuk minta maaf atau untuk bertindak apa gitu sama kamu, enggak ya, justru malah dia menghindari kamu atau lari dari kamu, lari dari masalah, lari dari situasi seperti itu. Karena ya dia memang belum siap untuk memberikan komitmen atau untuk memberikan hubungan yang lebih intim ya, lebih intens seperti itu. Makanya di sini aku lihat juga ada energi melepaskan ya, melepaskan. Dia lihat juga antara kamu dengan dia sekarang hubungannya atau situasinya sudah kacau, kayaknya dia udah nggak bisa lagi tuh menghandle situasi atau sikap kamu atau hubungan kalian seperti itu. Sehingga aku lihat hubungan kamu dan dia ternyata cepat berlalu ya. Mungkin baru aja jadian, tahu-tahu sudah putus. Baru aja seminggu kalian jadian, udah putus atau gimana. Pokoknya ini aku lihat indikasinya hubungannya cepat berlalu. Atau mungkin kalau misalkan ini belum menjadi pasangan ya, masih PDKT-an atau apa gitu. Nah, hubungannya ya baru aja intim deket dikit ya, baru beberapa hari intim gitu, tahu-tahu udah ngilang, tahu-tahu udah berakhir hubungannya, tahu-tahu nggak ada komunikasi lagi. Oke, kalau aku lihat di sini ada yang merasa addiction ya, ada yang merasa kecanduan. Dia ini orang yang memiliki suatu obsesi tertentu ya, dan aku lihat di sini memang walaupun dia punya obsesi tertentu terhadap sesuatu atau seseorang, dia ini merasa seperti terkekang atau merasa dia masih menjadi orang yang ketergantungan akan seseorang atau akan sesuatu. Misalkan dia belum punya pekerjaan sehingga dia bergantung sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu mungkin mendidik dia tuh secara ketat banget gitu ya. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Intinya kayak dia nggak memiliki kebebasan seperti itu. Sedangkan si dia ini punya obsesi terhadap sesuatu, dia pengen melakukan ini, pengen kerja ini, pengen melakukan itu gitu ya. Nah gitu, jadi walaupun dia punya obsesi tapi seperti terbelenggu, seperti tidak bebas untuk merealisasikan obsesinya, seperti itu. Juga aku lihat dia ini orang yang pintar sekali mengontrol emosinya, ya. Jadi, kalau misalkan dia kesel itu kayak tidak dia tampakkan, padahal sebenarnya dia kesel, gitu. Nah, ini juga yang mungkin menjadi salah satu, alasan kenapa hubungan kalian tidak terjalin dengan baik, ya karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya
gitu ya. Misalkan dia marah, dia pendem aja, dia cinta tapi dia diem aja, seperti itu ya. Jadi mungkin sering kamu salah menafsir maksudnya dia, atau kalian salah paham seperti itu. Kalau aku lihat dia ini orang yang karismatik ya, entah itu memang dia secara fisik atau parasnya ganteng, atau ya pembawaannya berkarisma gitu loh, berkarismatik gitu ya. Terus juga dia ini orang yang berkuasa, atau mungkin dia punya jabatan yang bagus tertentu gitu ya di suatu di tempat pekerjaannya, atau misalkan dia wirausaha gitu ya, dia bosnya seperti itu. Orangnya sangat bermurah hati dengan waktu dan energi dia. Jadi kalau misalkan kamu butuh waktu atau butuh bantuan dari dia, dia akan welcome gitu ya. Dia akan sangat bermurah hati memberikan waktu dan energi dia untuk kamu. Ya, seperti itu. Dan dia ini orang yang akan selalu mencoba membuat setiap momen apapun di dalam kehidupan dia akan dia habiskan bersama pasangan atau teman-temannya secara tidak membosankan gitu ya. Dia orang yang gimana caranya bisa ngebuat suasana itu have fun gitu ya, have fun. Karena memang dia ini orang yang selain bertanggung jawab ya, dia ini juga orang yang suka senang-senang seperti itu. Terus itu aku lihat di sini sebenarnya dia tahu ya bahwa kamu tuh selama ini sangat membutuhkan perhatian dia. Karena selama ini dia ternyata lebih perhatian pada pekerjaan dia. Jadi kalau misalkan dia lagi sibuk dengan pekerjaan sampai nggak ada waktu sama sekali untuk sekadar chat kamu atau menghubungi kamu seperti itu ya. Dia ngerasa kamu itu sekarang setelah berpisah dengan dia, setelah kamu meninggalkan dia, dia merasa banget kamu itu kayak kecewa banget gitu sama dia ya, karena selama ini kamu diabaikan seperti itu. Karena lebih memprioritaskan pekerjaannya. Nah, sekarang di sini dia sudah sadar, sudah mulai menyadari bahwa, oh ternyata kamu itu nggak neko-neko kok mintanya, ternyata ngambeknya kamu, memilih untuk berpisah dari dia, alasannya salah satunya karena dia kurang perhatian, kamu kurang dapat perhatian dari dia, seperti itu ya. Dia menyadari kamu itu sangat membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan pekerjaan dia. Dia orang yang menarik ya, makanya di sini mungkin di luar sana juga dia banyak pilihan, banyak yang suka, banyak yang tertarik sama dia. Terus itu, eee, orangnya itu akan mengusahakan sekali setiap momen itu yang dia jalani bersama siapapun itu nggak monoton atau nggak basi gitu. Cuman, aku lihat sebenarnya dia ini punya masalah dengan emosinya, ya, yang suka tiba-tiba marah, suka kemudian, tiba-tiba, apa ya, dia itu, eee, apa ya, pengen sendiri, pokoknya secara emosi itu nggak stabil. Akhirnya di sini kalau aku lihat, mungkin kalian sering sekali menghadapi masalah satu sama lain ya, kalian sering bertengkar sehingga aku lihat kamu di sini mungkin sudah sampai di titik lelahmu menghadapi dia, mengerti dia, seperti itu. Kemudian aku lihat di sini dia merasa bahwa memang selama ini kamu itu sudah mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian untuk hubungan kalian, agar hubungan kalian berhasil, agar hubungan kalian bisa berjalan dengan baik ya, agar kalian bisa menjadi pasangan selamanya, seperti itu. Dan aku lihat di sini memang kamu udah sempet ya, pokoknya berekspektasi begini begitu dengan dia gitu ya. Punya rencana ini, punya rencana itu, bisa mencapai tujuan bersama, bisa Mmm, ya bisa bisa fokus sama-sama. Nah, karena ini Eight of Pentacles biasanya berurusan dengan money, uang, ya. Jadi kemungkinan memang kamu dengan dia ini orang yang benar-benar mengusahakan
secara finansial itu dari nol. Jadi kamu orang yang mungkin bekerja, sibuk kerja, dia juga sibuk kerja. Nah, tujuan kalian sebenarnya sama. Kalian mungkin ingin menstabilkan dulu finansial, ingin sukses, karirnya bagus, seperti itu ya. Makanya di sini kalian ya tetap fokus pada pekerjaan kalian masing-masing gitu ya. Dan seharusnya sih kalau Eight of Pentacles ini kalian itu sudah harusnya bisa mencapai hubungan yang sama-sama stabil gitu ya. Kalian bisa saling mendukung, saling bersama, dan ya ada di tahap stabil gitu. Tapi aku melihat di sini mungkin kalian selama ini tidak bisa mengimbangi antara beban kerja, tanggung jawab keluarga, dan juga tentang kebersamaan bersama pasangan. Jadi mungkin salah satu pihak lebih fokus ke karir, salah satu pihaknya justru fokusnya ke pasangannya, kayak gitu. Sehingga jomplang gitu ya, kejar-kejaran seperti itu. Akhirnya belum mencapai hubungan yang stabil, hubungan yang intim seperti itu. Karena di sini fokus kalian satu sama lain masih di materi, ya masih di karir dan keuangan. Nah, makanya di sini ketika kalian mencoba untuk berpisah, ya, atau ketika kalian berpisah, kalian sekarang sudah mulai merasakan, oh ternyata kalau prinsip aku atau targetku saat ini memang fokusnya di finansial dan karir, justru hidup akan lebih nyaman kalau melajang aja dulu gitu ya. Bisa lebih fokus ke karir, bisa lebih fokus untuk menghasilkan cuan kayak gitu. Dibandingkan harus pontang-panting dengan pekerjaan, stabilin keuangan, ditambah lagi ada pasangan gitu, kayak semuanya keteteran. Jadi kalian merasa bahwa ketika kalian melajang itu justru malah lebih baik ya, karena tidak harus memfokuskan hal-hal lain kecuali ya kewajiban keluarga, pekerjaan, dan keuangan aja untuk kebahagiaan diri sendiri seperti itu. Ya, jadi aku lihat di sini kalian ketika berpisah, makanya di sini dia juga nggak gupek cariin kamu, nggak melakukan action ini itu ya, karena gitu dia juga punya pemikiran bahwa dia juga harus bisa fokus dengan keadaan finansial dia, keuangan dia gitu. Karena dia keteteran juga kalau di sini dia punya pasangan, sedangkan dia masih prioritasnya juga menstabilkan finansial dan karir. Ya menurut dia bagusan ya udah single aja tanpa kamu gitu. Hubungan kamu dengan dia ternyata ya hubungan yang penuh gairah ya, hubungan yang berapi-api, hubungan yang kuat, cuman hubungan yang rentan juga terhadap luapan kebencian atau kecemburuan atau ya emosi yang sangat kuat gitu. Jadi sebenarnya hubungannya sangat satu sama lain saling bergairah ya. Dia bergairah terhadap kamu, kamu pun bergairah terhadap dia, bahkan sangat menggebu-gebu gitu. Cuman ya mungkin salah satu di antara kalian orangnya gampang emosinya itu meluap-luap gitu ya, sehingga timbul kebencian ya, atau mungkin ya gampang ilfeel, gampang benci gitu loh ya, atau orangnya mungkin terlalu cemburuan, entah ini kamu atau dia, atau bisa juga secara emosional atau emosinya belum stabil seperti itu. Terus itu juga dalam pemahaman atau penafsiran di sini terlalu melebih-lebihkan atau terlalu mengurang-ngurangi. Jadi nggak di porsi yang sedang-sedang saja. Jadi misalkan gini, dia nggak ada kabar, sedangkan sebenarnya dia ini orang yang gila kerja ya. Kan aku lihat prinsip dia adalah menstabilkan karir dan keuangan kan. Nah, mungkin karena dia sibuk kerja, akhirnya dia tidak bisa menghubungi kamu. Terus kamu di sini itu kayak curiga, ya, curiga jangan-jangan dia ada yang lain, dia flirting sama yang lain, seperti itu. Jadi, belum kamu lihat faktanya dia ngapain, kamu tuh sudah
di otakmu itu sudah berfantasi yang aneh-aneh gitu ya, melebih-lebihkan seperti itu. Itu juga yang membuat sering konflik di antara kalian. Kalau strength itu sebenarnya kartu tentang kasih sayang, empati, kekuatan batin, yang mungkin inilah yang membuat hubungan kalian itu sulit untuk benar-benar dilepas ya. Kalau kalian bisa menyadari tentang itu tadi, maka aku lihat hubungan kalian akan berkualitas loh ya. Hubungan kalian akan lebih menarik loh. Hubungan kalian akan bisa bertumbuh seperti itu. Hanya saja mungkin salah satu di antara kalian sudah merasakan ini tapi masih mendenial, tidak percaya gitu. Ya atau masih ragu-ragu seperti itu. Ternyata sebenarnya selama ini hubungan kamu dengan dia sangat membutuhkan empati, sangat membutuhkan pengertian ya untuk memperkuat hubungan kalian. Karena di sini hubungan kalian itu terlalu banyak kecemasannya ya. Entah ini memang kamulah yang selama ini banyak sekali kecemasannya atau dia yang banyak kecemasannya. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya kamu yang banyak kecemasan selama ini ya ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Nah, mungkin selama ini ketika kamu banyak kecemasan, dia selama ini tidak pernah menunjukkan atau mungkin kurang banget dalam memahami keinginan dari kecemasanmu itu. Jadi misalkan kamu cemas kalau misalkan dia di sana selingkuh bla bla, dia tidak mengkonfirmasi sebenarnya dia tuh di sana ngapain gitu. Atau kalau orang cemas LDR gitu kan, yang ngebuat tenang itu apa sih? Yang ngebuat tenang adalah komunikasi kan, gitu ya. Dikomunikasikan kalau dia itu seperti ini, kalau dia ini di sini gini 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 gitu ya. Nah, itu mungkin tidak ada gitu sehingga kecemasan yang kamu rasakan di sini itu tidak bisa dia tenangkan karena dia mungkin kurang memiliki empati terhadap kamu, kurang bisa memahami dirimu. Seperti itu, ya. Sehingga sering terjadi pertengkaran di antara kalian. Nah, terus itu juga hubungan kalian ini ya, kalau memang kalian selama ini sering bertengkar, sebenarnya simple untuk membuat hubungan ini terarah gitu ya atau baik-baik saja itu ya dengan cara memperlakukan pasangan itu dengan kebaikan dan kesabaran gitu ya daripada dengan terbawanya amarah atau emosi gitu. Karena kalau aku lihat di sini kalau misalkan ada kecemasan nih, kamu cemas kalau di sana misalkan dia aneh-aneh atau dia selingkuh. Dia tidak bisa menghandle gitu ya atau tidak bisa menjelaskan gitu, tidak bisa menenangkan kamu. Nah, tapi kamu mungkin kadung udah marah-marah gitu loh sama dia, kadung kamu sudah emosi sama dia karena ada kecemasan yang tidak terjelaskan oleh dia gitu, tidak bisa dia tenangkan gitu loh, ya. Dan mungkin dia juga orangnya nggak sabaran gitu ya, atau kamunya juga memang orang yang nggak sabaran gitu ya. Dianya juga nggak bisa memberikan berbagai macam kebaikan ya agar bisa menenangkan pikiranmu gitu ya, agar bisa membuat kamu percaya kepada dia gitu ya. Jadi ya udah ambiar aku lihat di sini. Knight of Cups reverse ya, berarti memang hubungan kamu dengan dia saat ini sudah putus ya. Mungkin ada yang sempat kemarin sudah bertunangan dan gagal atau merencanakan pertunangan dan gagal. Mungkin juga ya ada perencanaan untuk melamar tapi ya udah nggak jadi ya seperti itu. Intinya hubungan kamu saat ini dengan dia sudah berakhir ya. Eh karena gini, kalau aku lihat ada situasi di mana
kamu itu punya ekspektasi untuk membuat hubungan kalian tuh langgeng, untuk biar dia setia sama kamu, kamu berekspektasi dia bisa setia, dia bisa melanjutkan hubungan ke pernikahan bersama kamu. Ya pokoknya ekspektasinya bagus lah ya, berkomitmen gitu ya, bahagia selamanya bersama gitu ya. Tapi nyatanya tidak ya. Kamu yang tadinya berekspektasi seperti itu, yang tadinya kamu sangat setia, yang tadinya kamu selalu berpikiran positif terhadap dia, yang tadinya apapun sifat dia, kelakuan dia, atau keputusan yang dia lakukan terhadap kamu atau di balik kamu, kamu selalu merasa menerimanya, kamu selalu merasa puas ya, dan bahkan aku lihat kamu itu setia-setianya umat gitu deh ya. Kalau kamu menjalin hubungan dengan satu orang, ya udah satu orang itu aja, nggak ada yang lain ya. Termasuk dengan dia, ketika kamu sudah memantapkan hatimu hanya untuk dia, ya maka kamu akan menjalani hubungan dengan dia, nggak ada yang lain gitu ya. Jadi benar-benar setia. Tapi tiba-tiba karena dia berperilaku seperti ini, semena-mena sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu merasa takut untuk berkomitmen dengan dia, dan bahkan hubungan ini ternyata telah membuatmu merasa patah hati akibat perselingkuhan yang dia lakukan bersama temannya. Ya, bersama temannya. Jadi dia tuh kalau selingkuh nggak jauh-jauh ya, dia itu ya selingkuhannya ya dengan circle-nya aja gitu, entah itu circle pertemanan nongkrongnya, atau teman kerjanya, atau siapalah, pokoknya di circle deket-deket dia aja, temen-temennya dia itu, gitu ya. Atau bisa jadi juga mungkin perselingkuhan ini bukan dalam hal percintaan, bisa jadi dia lebih mementingkan teman-temannya dibandingkan kamu. Dia lebih, sering keluar dengan teman-temannya dibandingkan kamu, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, teman-temannya ini cukup kompulsif ya. Terus juga orangnya mungkin kasar, patriarki ya. Dianya orangnya kompulsif, kasar, dan patriarki, atau bisa jadi teman-temannya juga memang orangnya seperti itu semua gitu. Jadi ya, segeng itu gitu ya. Terus itu juga, ternyata di sini ada indikasi dia sempat bermasalah ya, dia sempat bermasalah. Mungkin dia pernah korupsi atau menyalahgunakan narkoba atau alkohol, pokoknya di sini dia tuh pernah buat masalah tentang penyalahgunaan. Penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan, eee, otoritas ya, atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, yang seperti itu. Sehingga ya udah hubungan kalian juga makin berantakan gitu ya, dianya udah kena masalah, akhirnya nggak bisa juga fokusin ke kamu lagi gitu. Jadi makanya di sini, aku lihat kamu mengambil keputusan dari, "Ya, kalau ternyata aku berdealing dengan orang yang macam ini, ya tidak memperlakukan kamu dengan baik, bahkan di sana ya, jauh di sana dianya juga banyak neko-nekonya, banyak ini itunya, banyak masalahnya, udah deh lebih baik lajang aja, justru malah melajang lebih enak menurut kamu," gitu. Makanya saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Oke, dia merasa ya saat ini, kamu itu setelah berpisah dengan dia, atau hari ini deh, hari ini dia merasa bahwa kamu itu seperti sudah memulai awalan baru dalam hidupmu. Bahkan dia merasa sepertinya kamu ini sudah didekati orang baru. Ya, kalau aku lihat memang ada indikasi orang baru akan menghampiri kamu, heeh. Ya, ada orang baru di sini akan, bertemu dengan kamu atau menghubungi kamu. Ya, dan dia merasakan itu, nampaknya kamu sudah memulai awalan baru, hidupmu lebih cemerlang, hidupmu lebih bahagia ya, dan memulai awalan baru dengan orang baru, seperti itu. Ya, apalagi kalau misalkan kalian di sini masih lajang ya, kalian akan menemukan cinta baru, atau mungkin nggak langsung jatuh cinta, mungkin jadi teman deket aja dulu, seperti itu ya, dengan orang yang baru aku lihat di sini, ya. Terus itu, aku lihat kemungkinan hubungan ini akan berkembang ke tingkat yang lebih baru ya,
kalian mungkin akan saling, mengalami transformasi yang menguntungkan dengan orang baru ini, ya. Cuman hati-hati karena di sini aku lihat sifat kamu tuh orangnya mungkin suka ngetes gitu ya, suka ngetes atau gimana nih, soalnya gini, eee, Ace of Cups itu kamu disuruh untuk percaya dengan instingmu saat ini. Kalau misalkan memang saat ini sudah ada orang baru, kamu mungkin curiga ya, jadi pengen ngetes dia. Cobalah tanya pada instingmu, dia ini orang yang seperti apa? Apakah dia ini orang yang baik atau tidak? Apakah orang ini pantas untuk diterima olehmu atau tidak? Instingmu akan menjawab kalau aku lihat di sini. Percaya pada instingmu. Hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit. Ya, itu tadi, kamu tuh orang yang suka ngetes-ngetes gitu. Ya, jadi kadangan, apa ya, komunikasi kamu dengan orang baru ini juga akan rumit akhirnya, gitu ya. Jadi cobalah untuk hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit dan membuat penilaian berdasarkan emosi dan instingmu saat ini aja, gitu ya. Memang menguji-uji orang baru ya agar kamu tidak kecewa juga boleh kok, boleh. Cuman itu aku lihat bakalan nanti ceritanya akan rumit sih, gitu. Aku lihat dia ini orang yang mungkin selama ini sudah memantau kamu ya sedari lama, atau dia ini orang yang ada di sekelilingmu juga gitu. Orang yang, entah ini memang sudah kamu kenal tapi mungkin belum intim, belum deket banget, terus dia selama ini tuh memantau kamu, atau memang orang yang deket dengan apa ya, jaraknya deket dengan kamu, dia sering memperhatikan kamu, tapi mungkin kalian berdua belum belum kenal banget gitu. Nah, orang ini yang aku lihat, tertarik ternyata, kagum dengan kepribadian kamu, gitu ya. Jadi dia ini orang dari sekitar kamu yang merasa kagum terhadap kepribadian kamu, makanya di sini dia ingin, membentuk hubungan yang lebih baik dengan kamu, gitu. Mau mau menjalani, mau deket ya dengan kamu, gitu. Jadi ini bukan bukan orang yang bisa jadi bukan orang yang benar-benar baru banget, enggak juga ya, soalnya di sini dia sudah memantau kamu, gitu. Ya, bisa jadi mungkin kalau memang kamu sedari awal belum banget belum banget, kenalan gitu ya sama dia, ya berarti dia ini sudah sedari lama mantau kamu, tapi belum memunculkan dirinya, gitu ya. Tapi aku lihat, akhir-akhir ini atau hari ini, dia akan muncul ke kehidupan kamu gitu, ngasih tahu kamu, kalau dia merasa kagum dan tertarik sama kamu. Oke, kalau aku lihat kemungkinan kamu dengan orang baru ini akan merasa ada ketidakstabilan ya, atau kamu mungkin kurang merasa aman ya, dengan orang baru ini. Apalagi kalau misalkan di sini kalian terburu-buru untuk menjalin suatu komitmen dengan orang ini atau menjalin hubungan dengan orang ini. Kemungkinan kamu kayak ngerasa hubungan ini tidak stabil atau kurang merasa aman gitu ya. Jadi mungkin karena kamu masih masih punya bayang-bayang masa lalu, jadi kamu kayak takut diselingkuhin, takut orang yang baru ini juga nanti sama dengan yang lama gitu ya. Jadi mungkin kamu kayak kurang bisa percaya atau kurang bisa leluasa dengan orang baru ini, kurang bebas seperti itu. Terus itu juga hati-hati ya. Aku lihat di sini kemungkinan orang baru ini juga apa sih namanya tuh? Orang yang sering sering oh bukan, orang yang, menuntut banyak keuntungan atau orang yang menuntut semua keuntungan tanpa banyak usaha atau tanpa usaha. Jadi mungkin dia ingin memanfaatkan kamu, eee, dan ada indikasi bahwa kamu atau dia mungkin, terlalu memanjakan diri dengan barang-barang mewah. Ya, siapa nih? Kamukah yang suka berhura-hura dengan barang-barang mewah atau dia yang suka ber 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 ber
berpenampilan dengan barang-barang mewah. Hati-hati karena di sini ada seseorang yang akan memanfaatkan kalian. Kalau misalkan kamu yang suka pamer barang-barang mewah, berarti orang ini tertarik untuk memanfaatkan finansialmu. Ya, hati-hati. Tapi kalau misalkan dia yang orang yang suka bermewah-mewah ria, mungkin dia melihat ada sesuatu yang bisa dia raup dari kamu. Hati-hati ya. Karena di sini entah ini kamu atau dia, ada orang yang suka bermewah-mewah ria, memakai barang-barang gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang suka bermewah-mewah ria ini, ya, dia berani loh sampai berhutang-hutang. So, hati-hati jangan sampai kamu yang harus membayar hutang dia, ya. Terus itu mungkin dia akan menuntut kamu untuk membayar tagihan-tagihan di hidup dia, ya, entah tagihan apa, tagihan hutangnya kah, atau kreditnya kah, atau apa gitu ya. Pokoknya di sini yang aku lihat orang ini punya banyak tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya atau setiap minggunya gitu. Hati-hati juga, ini bisa pertanda bahwa adanya ketidakjujuran atau kepalsuan dalam hubungan percintaanmu dengan seseorang. Akankah ini dengan orang baru atau akankah ini dengan orang lama atau memang keduanya? Ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini orang yang akan berdealing dengan kamu ini, entah ini orang lama atau orang baru, atau memang keduanya, ini orang yang gengsian. Ya, gengsian. Jadi, alih-alih kayak ingin memberikan tawaran cinta, tapi sebenarnya ingin mendapatkan atau meraup kekayaanmu. Seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin membuat kamu itu merasa was-was sehingga menjalin hubungan itu tidak stabil dengan seseorang yang baru ini. Gitu ya. Atau bisa jadi ya ini pengalaman kamu sempat menjalin hubungan dengan orang baru, terus itu ternyata kamu dimanfaatkan secara finansial kamu sempat menjalin hubungan dengan orang lama, terus itu ternyata selama ini kamu dimanfaatkan oleh orang lamamu untuk membayar hutangnya, membayar gaya hidupnya, membayar tagihan-tagihannya, ya. Sehingga kamu ketika bertemu dengan orang baru ini, kamu itu kayak sudah punya stereotip, nanti dia juga sama paling kayak si yang lama gitu, ya. Itulah yang jadi yang ngebuat kamu dengan orang lama ini hubungannya itu nggak stabil, hubungannya seperti merasa kurang rasa aman gitu ketika kamu dekat dengan orang baru ini atau menjalani hubungan dengan orang baru ini gitu ya. Oke, jadi tidak usah terburu-buru ya untuk menawarkan cinta atau jatuh cinta sama orang baru. Boleh untuk dipahami dulu, boleh untuk dinilai dulu pelan-pelan. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada 4, 16, 8, 1, 2, 7, 25, 13, 14, 10, 17, 35, 23, 12, 22, 28, 19, 31, 26, 21, 2, 9, 26, 30, sudah 29. Bulannya ya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juni, November, Juli, April, September, Agustus, Desember, Maret,
Mei, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio babi, sio kambing, sio tikus, sio macan, sio kelinci, sio anjing, sio kerbau, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, bisa apapun lah ya berhubungan dengan kamu dan dia. P, M, V, H, I, R, B, O, Q, E, K, N, X, G, Y, C, A, J, L, U, W, S, Z, T. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.